gua langsung aja gua nanya nih. Pri. Ya. Besok kan kita ada tugas nih dari Pak Dedi nih. Masalah sejarah ilmu pemerintahan. Iya, sejarah ilmu gue juga nggak tahu. Sejarah pemerintahan dan ilmu pemerintahan. Nah, menurut lu sendiri gimana, Bre? Menurut saya sih sejarah pemerintahan di Indonesia udah dunia dulu. Dunia dulu. Mau ya, Ntar kalau dunia nggak tahu kan bingung. Iya. Di Indonesia mah udah cukup panjang, mulai dari tahun 1945 sampai 1966 itu tahun sejarah Presiden Pak Karno, itu disebut dengan Orde Lama. Terus tahun 66 sampai tahun 1998 itu disebut Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto. Terus setelah itu terjadinya pemberontakan atau demo sampai sekarang di kerusuhan 98 itu sampai sekarang disebut dengan reformasi. Jangan udah dipimpin oleh banyak presiden ya. Sebenarnya kepuasan belum ada. Jadi menurut lo sendiri kesimpulannya apa nih tentang ilmu pemerintahan dalam sisi yang barusan lo sampaikan? Kalau menurut saya sih ilmu pemerintahan ya ilmu yang terjadi karena gesekan dari rakyat, karena rakyat tidak puas dengan adanya pemerintahan yang terjadi. Betul. Oke. Terima kasih. Dilanjut. Mati dulu. Oke. Dilanjut ke Anton. Ton. Ya. Tadi sih Supri kan menjabarkan secara pemerintahan itu di tahun 1945 sampai 1966 zamannya Presiden Soekarno dengan disebut Orde Lama. Nah, sementara menurut lu sendiri awal sejarah perkembangan pemerintahan itu sendiri menurut lo tuh bagaimana sih? Ya, awal perkembangan pemerintahan itu diawali suatu perkembangan yang terjadi di masyarakat. Mukanya nggak kelihatan. Yang disebabkan oleh faktor-faktor ya, terutama faktor-faktor yang melandasi seperti pertambahan dan tekanan penduduk atau ancaman peperangan, penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok. Langsung insting main. Itu yang menjadi dasar awalnya sejarah lahirnya suatu pemerintahan. Dan sebelum dari pemerintahan pada zaman purba ditandai dengan sistem pemerintahan dan sistem yang lebih dikenal yaitu polis Yunani ya, sekitar antara tahun 1200 sampai dengan 1500-an Masehi. Yang mana ditandai dengan suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya sewenang-wenang dan tak terbatas oleh pihak penguasa terutama ya. Kemudian lahirlah para ilmuwan-ilmuwan seperti Plato dan Aristoteles yang memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang baik dan buruk dengan alasan pembagian tersebut. Konsep-konsep tentang pemerintahan yang baik dan buruk menurut Plato dan Aristoteles itu masih terrefleksi ya,
sepanjang sejarah pemerintahan di dunia hingga dewasa ini. Itu diawali oleh pemerintahan pada zaman Romawi yang merupakan suatu wujud dari kombinasi bentuk pemerintahan baik menurut konsep Plato dan Aristoteles. Jadi pada pertengahan pengaruh agama Kristen ya yang masuk ke dalam sistem pemerintahan, karena pada waktu itu kerajaan-kerajaan Romawi khususnya itu masih menganut, bukan masih ya, memang menganut agama Kristen ya. Itu masih sangat dominan ya untuk di dalam pemerintahan tersebut. Oke, jadi secara garis besar menurut lo sendiri, tadi kan pertanyaannya sejarah pertumbuhan pemerintahan. Secara garis besar aja deh, apakah lo setuju yang tadi disampaikan Supri, adanya gesekan-gesekan dari rakyat? Ya itu tadi yang saya kemukakan waktu pada awal saya utarakan bahwa terjadinya faktor-faktor ketidakpuasan atau penindasan yang terjadi, peperangan juga di dalam lingkungan atau suatu masyarakat di lingkungan tersebut ya. Jadi rakyat atau masyarakat merasa perlunya suatu pemerintahan, pengaturan dalam suatu negara atau lembaga ya. Jadi seperti itu aja. Oke, sip. Terima kasih Saudara Anton ya yang telah memberikan satu ilmu ya, tentunya buat kita yang mudah-mudahan ilmunya ini bisa kita jadi menambah wawasan tentunya dalam sejarah ilmu pertumbuhan pemerintahan itu sendiri. Terima kasih. Ya, Madin. Udah. Oke. Tadi kita membahas masalah sejarah pemerintahan ya. Sekarang ada materi yang berkaitan juga, yaitu dengan ilmu pemerintahan. Saya mau nanya sama Hari nih, apa sih yang kamu ketahui tentang ilmu pemerintahan ya? Kalau menurut saya ilmu pemerintahan itu semacam kemampuan untuk memimpin bidang legislatif, yudikatif, ya semacam itulah. Saya belum ngerti gitu. Ya, masalah apalagi sejarah pemerintahan saya belum lahir, Ri. Coba deh yang lebih paham, Pak Adang mungkin. Saya lagi ngerti. Sama aja kayaknya nih. Tapi ya coba gua dikit kasih wawasan yang gue tahu ya, tapi mudah-mudahan nyambung. Jadi ilmu pemerintahan itu jadi ilmu yang bisa mengkoordinasikan antara yudikatif, legislatif, dan itulah di jajaran pemerintahan, eksekutif dalam hubungan antara pusat dan daerah. Jadi kalau dengan itu semua ilmu pemerintahan dipengaruhi juga oleh ilmu humaniora yang artinya sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, dan politikologi. Dengan itu semua maka lahirnya teori pemerintahan liberal dari John Locke pada tahun 1690, yaitu ilmu tentang pemerintahan demokrasi modern. Jadi itu mungkin yang diterapin sekarang, itu pemerintahan modern, hubungan antara pusat dan daerah dengan adanya mungkin pemilu, pilkada, ya dan lain sebagainya. Itu semua adalah ilmu pemerintahan yang mungkin dengan itu semua akhirnya bisa tersusun, terencana dan seterusnya. Kesimpulannya itu, Pak. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya ya. Oh ya udah, berarti ilmu pemerintahan itu di situ dah. Jika nanti kesimpulannya mungkin diambil aja sama Pak Hari dah sekalian. Jadi saya rasa apa yang saya sampaikan itu buah pikiran saya, tahu benar atau saja, tinggal bagaimana deh. Kalau Pak Anton?
membantah apa itu menambahin apa yang jadi wawasannya Pak Adang? No comment. Aduh, men. Hari nambahin apa mau itu? Kesimpulan nggak apa-apa. Biar cepet. Biar cepet apa? Biar cepet selesai. Kalau jauh. kalau kebanyakan kan ntar sampah lagi. Ayo. Jadi tugas ini kita jangan sampai jadi sampah. Jadi Pokoknya intinya dari Yunani udah gitu aja. Oh ya udah.